Presiden Joko Widodo bertemu pengusaha terkaya di dunia versi Forbes, Elon Musk. Pertemuan yang digelar di pabrik roket milik Elon Musk, SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat itu membicarakan soal teknologi dan inovasi serta kerjasama yang akan datang. Ya, ini tindak lanjut perintah saya kepada Menteri Koordinator Investasi untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Sementara itu, pemilik Tesla dan SpaceX ini mengaku tertarik dengan Indonesia karena negara ini memiliki masa depan cerah dan potensi besar. I was very impressed with the visit with President, and I'm very excited about the future in Indonesia. And I'm really, the positive energy of the team is extremely impressive and makes me optimistic about the future. I think Indonesia is going to have a great future. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Elon Musk merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya antara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan CEO Tesla. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mendorong produsen mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla segera membangun pabriknya di Indonesia. Bila Tesla mendirikan pabriknya di tanah air, ini bisa mendorong perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Namun, apakah Tesla bersedia masuk ke Indonesia? Mengingat tahun lalu perusahaan ini batal menanamkan modalnya di tanah air. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Ketika kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, memang Indonesia ini ditopang oleh konsumsi. Tetapi ketika kita bicara mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi, maka investasi adalah kunci. Dan salah satu hal yang kemudian diupayakan adalah mendorong agar investasi asing bisa masuk ke dalam negeri guna mempercepat pertumbuhan industri yang ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, apakah masuknya Tesla ke Indonesia ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan industri? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Jokowi temui Elon Musk, Tesla akan investasi di Indonesia kah? Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber spesial yang sudah terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Mas Andre Rosiade. Mas Andre, apa kabar? Alhamdulillah, Brigita. Sehat Mas Andre ya? Alhamdulillah. Udah gak ngomongin minyak goreng lagi kita hari ini. Berikutnya di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Kadin, Pak Sani Iskandar. Pak Sani, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Sani? Sehat. Ini kayaknya karena ekonomi sudah mulai tumbuh, sudah mulai bergerak, Pak Sani makin ceria wajahnya. Apalagi dengar investasi Elon Musk mau masuk ya Pak? Dan kemudian ada ekonom Indef, Mas Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Ini kayaknya cerah nih pertumbuhan ekonomi 5% ya. Oh, iya, makanya pasti. wajahnya cerah nih Mas Rizal. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bertahan sampai akhir tahun kira-kira gitu ya. Amin, amin. Dan tentunya sudah terhubung bersama kami melalui video conference Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Menteri, selamat malam. Malam, Assalamualaikum Manu dan seluruh teman-teman di studio. Pak Menteri, ini saya ke Pak Menteri dulu karena Pak Menteri yang menjadi saksi ketika Elon dari Tesla akan masuk ke Indonesia untuk berinvestasi, dan tentu Pak Menteri yang nantinya akan menggawangi dan mengawal jalannya masuknya investasi ini. Nah, sampai sejauh ini dari hasil kunjungan Pak Menteri dan juga Presiden ke Amerika, kita ingin tahu lebih jauh Pak Menteri, silahkan. Ya, baik. Pertama, Manu, terima kasih. Itu teman-teman saya, Pak Andre, kemudian Pak Sani, dan pengamat dari Indef. Selamat malam semuanya. Manu, sebelum saya menjawab pertanyaan tentang Elon Musk, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa up-to-date perkembangan waktu pertemuan KTT Amerika ASEAN. Di sana Bapak Presiden melakukan pertemuan dengan pemimpin negara Asia Tenggara, dengan Wakil Presiden Amerika maupun dengan Presiden Amerika. Membahas beberapa persoalan-persoalan global. Di dalamnya adalah pandemi COVID, kemudian bagaimana ada rasa keadilan untuk distribusi vaksin, kemudian bagaimana membangun investasi yang berkualitas, investasi yang inklusif, yang mendekatkan pada ramah lingkungan dan green energy. Itu beberapa topik yang dibahas. Di samping itu juga kita membahas tentang bagaimana kontribusi negara-negara maju dalam mendorong
untuk melakukan investasi di sektor green energy untuk menurunkan emisi rumah kaca. Itu beberapa poinnya. Yang kedua, kalau ditanya tentang bagaimana mendorong Tesla, Elon Musk, Tesla ini bagian daripada salah satu target investasi yang sudah didengungkan sejak tahun 2020 dan 2021 di saat Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kami dan Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, untuk bagaimana melakukan lobby kepada Foxconn dan Tesla. Kemudian Foxconn alhamdulillah sudah masuk, sekarang sudah lakukan FS, dan Tesla ya seperti orang pacaran itu maju mundur di awalnya. Sampai sempat di media sosial kita kadang-kadang dihujat juga bahwa kok larinya ke negara lain. Padahal kalau kita bicara tentang bagaimana strategi mendorong investasi, itu sama dengan orang pacaran. Kalau sekali ditolak, nggak boleh mengalah, nggak boleh menyerah, harus maju terus. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan komunikasi tersebut. Nah, gimana perkembangannya, Manu, dalam diskusi baik dengan Pak Bapak Presiden maupun dengan Pak Menko Marinvest, insya Allah ada tanda-tanda harapan yang lebih baik. Dia akan masuk di Indonesia tidak hanya membangun baterai mobil, tapi juga mobilnya. Dia akan membangun ekosistem baterai mobil dari prekursor, cathode, baterai sel, dan juga mobilnya. Nah, dalam diskusi tersebut, dan tim Tesla itu sebenarnya sudah ada di Indonesia. Sebagian sudah ada, mereka kaget dengan perkembangan industri hilirisasi yang ada di Indonesia tentang membangun ekosistem. Sebab pemain baterai mobil terbesar di dunia itu pertama adalah CATL, yang kedua adalah LG. Nah, sekarang semuanya udah masuk di Indonesia. LG, saya baru habis rapat dengan mereka, insya Allah di bulan Juni ini sudah mulai groundbreaking tahap kedua untuk propulsor cathode dan baterai sel di Batang. Yang pertama adalah 10 giga pertama. CATL pun akan mulai melakukan groundbreaking. Nah, ketika China, Korea, kemudian Taiwan, kemudian Eropa juga masuk dengan BASF dan VW-nya, maka Amerika kalau tidak ikut, ini salah satu negara atau salah satu investor yang tidak bisa membaca tanda-tanda kebaikan dunia untuk membangun ekosistem mobil. Nah, kemudian di situ disepakatilah bahwa akan dilakukan pembicaraan lebih detail dan insya Allah tanda-tanda harapan untuk masuk ke Indonesia lebih tinggi, Manu, untuk Tesla. Yang kedua, kemarin Bapak Presiden juga saya mendampingi untuk pertemuan dengan CEO daripada Air Product. Air Product ini investasi komitmen dia waktu saya tanda tangan dengan MOU dengan Air Product itu 15 billion US dollar dan sekarang sudah terrealisasi dalam tahap konstruksi sudah 7 billion US dollar, yaitu DME di Sumsel, itu DME itu pengganti LPG subsidi impor. Yang kedua adalah metanol di Kalimantan Timur. Kemudian adalah metanol juga di Cepu dan etanol. Nah, ini semuanya kita dorong agar bagaimana bisa memberikan nilai tambah, hilirisasi terjadi. Kemudian juga kita melahirkan produk subsidi impor karena gas LPG kita ini kan 6 juta sampai 7 juta ton per tahun kita masih impor nih. Metanol kita 80% masih kita impor. Jadi kita bisa mengoptimalkan resursi sumber daya alam kita untuk kita kelola dengan memakai teknologi dari luar dan investasinya dari luar. Dan Pak Andre jangan lagi ngomong bahwa investasi ini semua salah satu negara tertentu. Ini Amerika udah masuk, Pak Andre, nomor 4 dunia sekarang. Jadi ini kita lagi mendorong agar bagaimana semua negara bisa mengambil bagian dalam proses investasi Indonesia untuk menuju kepada pemerataan dan peningkatan kualitas daripada investasi sendiri. Begitu, Manu. Pak Menteri, tentu kita ingin tahu apabila nanti Tesla jadi masuk ke Indonesia, besaran investasi yang kemudian akan ditanamkan di Indonesia ini sampai seberapa besar dan rencananya di mana? Ya, Manu, inilah insya Allah kalau terjadi investasi di Indonesia, inilah kadang-kadang kita ini menteri lebih pintar daripada Manu daripada menteri. Karena seperti orang mau makan pagi, Manu punya pertanyaan ini sudah makan sore, padahal kita makan siang aja belum, Manu. Kita baru sarapan pagi gitu loh, perut sakit nanti saya kan gitu. Tapi gini, saya memberikan gambaran, kalau angka investasi, Manu, saya belum bisa berbicara itu karena itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu Tesla maupun pemerintah Indonesia. Yang kedua, sekedar saya memberikan gambaran bahwa dia akan masuk pada ekosistem EV baterainya dan mobilnya, Manu. Itu dua itu. Tempatnya di mana? Ada 3 alternatif. Alternatif pertama adalah di Batang, kemudian yang kedua itu adalah di Kaltara atau di IKN.
FS-nya lagi jalan, tapi rasa-rasanya sih kemungkinan pada tahap pertama itu di Batam, karena di sana yang paling siap. Karena mereka juga punya target, tidak mau kalah cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya kalau mau cepat tahun ini jalan, itu kemungkinan insya Allah akan dilakukan di Batam. Gitu Manu. Kita akan jeda dulu, tentu kita ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana kemudian Pak Presiden bisa menjawab pertanyaan dari narasumber yang ada di studio. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita masih bersama dengan Pak Menteri Investasi Kepala BKPM yang terhubung melalui video conference. Tetapi sebelum nanti Pak Menteri memberikan tanggapan lagi, saya akan minta respon dari yang di studio. Pertama Pak Sani dulu deh. Pak Sani, ini kan pengusaha tentu ada hawa segar lah. Silakan Pak Sani. Oke, jadi mungkin harapan kami semua para pelaku usaha sama dengan Pak Menteri, Pak Bahlil yang sebelumnya juga sama-sama dengan kita. Tentunya kita menyambut baik ya, gembira dengan rencana berbagai investasi khususnya yang strategik ya, yang pioner seperti nanti yang dilakukan oleh Tesla dan segala macam masuk ke dalam negeri kita. Namun ya tetap kita berharap ya PR-PR yang memang sebetulnya sudah baik ya dari turunan-turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang terkait dengan OSS ini betul-betul juga bisa berjalan ya sesuai dengan rencananya. Kalau terkait dengan masalah infrastruktur khususnya yang terkait dengan masalah-masalah digitalisasi tentunya infrastruktur digital juga perlu diberikan satu perhatian khusus ya secara baik anggarannya maupun kualitas manusianya yang juga harus disiapkan. Kalau yang lain-lainnya mungkin lebih ke masalah kepastian hukum. Ya, tadi mungkin terkait juga yang berhubungan dengan OSS itu kan sebetulnya kan baik yang terkait dengan sinkronisasi antar kementerian, pusat daerah dan segala macam ya. Sehingga supaya segala macam pengurusan perizinan itu bisa lebih transparan, lebih cepat, lebih murah dan tidak tumpang tindih. Mungkin itu aja harapan kami Pak Menteri. Terima kasih. Oke, Mas Andri silakan. Ya, tentu kami di Komisi 6 mengapresiasi ya langkah Presiden Jokowi bertemu Elon Musk ya. Kita tahu akhir 2020 Presiden menelpon Elon Musk, lalu Januari 2021 Elon Musk mengirimkan tim melakukan survei ke Indonesia dan kita tahu di media-media pernyataannya positif. Tapi memang belum ada investasi dan alhamdulillah 14 Mei yang lalu Presiden sudah bertemu di Texas dan kita mendengarkan komitmen baik pemerintah maupun Elon Musk ingin berinvestasi di Indonesia. Dan saya juga sudah baca di berbagai media Pak Menteri menyampaikan kemungkinan akan investasi di Batam. Nah, sebagai mitra Pak Menteri di Komisi 6 tentu kami mendukung sekali. Apalagi kita tahu Batam salah satu kawasan industri percontohan ya. Ini kawasan industri kerjasama antara 3 kementerian. Kementerian Investasi, Kementerian BUMN dengan menyiapkan lahan ya, PP, lalu kawasan industri Wijaya Kusuma dan juga PT PN 9 bekerjasama, ditambah juga dengan Kementerian Industri. Nah insya Allah kalau benar betul ya tentu kita syukuri. Tapi tentu sekali lagi ya kita masih menunggu langkah nyatanya dari Pak Menteri. Rencananya kita mengundang Pak Menteri ini ke Komisi 6 hari Rabu besok. Ya kalau beliau ada waktu tentu harapan kita akan menanyakan ke beliau ini kapan realisasi konkretnya. Karena memang kita masih menunggu. Ya, sekali lagi ya karena Pak Menteri nggak punya waktu lama ya saya ingin mengapresiasi. Tapi apresiasi ini harus diwujudkan dengan kerjasama yang bisa ditandatangani. Mungkin nanti Elon kan akan datang lagi di saat G20. Ya mudah-mudahan harapan kami di saat G20 nanti ya tentu bisa ditandatangani kerjasamanya. Sehingga 2023 sudah bisa groundbreaking harapannya. Oke, Mas Rizal silakan. Iya, saya kira ini strategi yang sangat baik dan mengapresiasi ya bahwa investasi ini menjadi indikator makro kita untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan di triwulan pertama 2022 terjadi peningkatan gitu ya dibanding dengan triwulan keempat di 2021. Nah, strategi ini saya kira perlu direalisasikan ya. Jadi
Elon Musk punya banyak peluang untuk dikerjasamakan di Indonesia, hanya saja memang kita masih banyak PR yang mesti dipenuhi ya. Yani? Pertama berkaitan dengan bagaimana komitmen Elon Musk di dalam mendorong energi terbarukan gitu ya, salah satunya ya. Yang kedua juga berkaitan dengan lingkungan, karena Tesla itu menjawab dari permasalahan lingkungan selama ini gitu. Dan bagi kita tentu ini menjadi PR yang ini menjadi daya tarik bagi Elon Musk, saya kira itu. Pak Menteri silakan ditanggapi. Ya, yang pertama saya mau sampaikan, saya setuju dengan Mas Taufikur Rahman, Mas Rizal, bahwa Elon Musk itu akan masuk punya satu syarat yang harus dipenuhi. Mereka akan pakai semua green energy. Mereka tidak akan pakai energi yang dari fosil atau batu bara. Yang kedua, mereka akan masuk kepada kawasan industri yang ramah lingkungan. Jadi memang betul produk Tesla itu adalah betul-betul produk yang menghasilkan dari sebuah proses yang sesuai dengan standar internasional yang menjadi program global sekarang. Itu satu. Yang kedua, Pak Andre, terima kasih. Pak Andre, merayu Elon Musk itu yang merayu bukan hanya Indonesia. Hampir semua negara di Asia Tenggara itu merayu dia. Kemarin beberapa Perdana Menteri, saya tidak perlu jelaskan negara mana, itu minta betul untuk ketemu sama Elon Musk. Tapi karena kepiawaian Bapak Presiden Jokowi dalam membangun strategi komunikasi untuk kemudian bagaimana Elon Musk bisa berjumpa sama Bapak Presiden langsung di industrinya. Ini Pak Andre. Jadi kalau ditanya kapan, saya insya Allah doakan Pak Andre sama dengan pacaran ini Pak Andre, meraup investasi. Ini Elon Musk ini kan bukan murahan barang ini, mahal. Sama lah dengan kalau Pak Andre dulu waktu di pacaran kan, kalau sama cewek bagus itu pasti Pak Andre bisa 3-4 kali datang ketemunya kan, kira-kira begitu. Dalam konteks yang positif Pak Andre gitu, dalam konteks yang positif. Ini menganalogi aja, jadi kita tunggu aja Pak Andre. Insya Allah saya akan selesaikan dengan Pak Menko Invest dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Sebenarnya ada beberapa perkembangan, tapi saya tidak boleh ngomong di sini. Strategi investasi itu nggak boleh kita buka-bukaan terlalu, gitu. Kita terbuka tapi jangan telanjang. Yang berikut menyangkut dengan Pak Sani. Pak Sani, saya terima kasih ya apresiasinya dari tentang Elon Musk. OSS itu Pak Sani pasti ada 2 masalah itu. Yang kedua adalah PBG tentang IMB, karena PBG itu adalah bisa dikeluarkan, bisa diizinkan oleh daerah apabila sudah ada perdanya, Pak Sani. Baru bisa dipungut, itu kan IMB. Kalau tidak, itu melanggar hukum. Maka banyak daerah yang belum mengeluarkan perdanya. Itu turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Maka apa yang kita lakukan Pak Sani, 1 bulan kemarin, kita menginisiasi dari Kementerian Investasi untuk membuat surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, dan Menteri PUPR. Sebagai landasan pengganti sementara terhadap perda untuk bisa izin PBG-nya bisa jalan. Itu memang harus diakui itu komplikasinya. Jadi kalau itu nggak ada bagaimana orang bangun gedung. Tapi sebenarnya secara undang-undang sekarang, selama masuk di tata ruangnya RT/RW-nya itu adalah satu kawasan, tentu katakanlah kawasan industri atau kawasan perumahan, dia bisa membangun dulu. Nanti izin bangunannya di belakang. Tapi kan perbankan rata-rata nggak mau, harus ada itu dulu baru kredit keluar. Kan itu problemnya Bu Sani. Itu satu. Problem kedua adalah tentang RT/RW, tata ruang. Dari 500 kabupaten kota lebih Pak Sani, saya jujur aja lah, aku nggak mau tutup-tutupi. Ini kan Apindo juga protes saya menyangkut ini. Itu baru 50 kabupaten kota yang mempunyai RT/RW yang masuk terlink langsung dengan sistem OSS. 400 kabupaten kota lebihnya belum masuk Pak Sani. Jadi kami dari Kementerian Investasi itu hanya menyiapkan aplikasinya, isinya itu harus sampai ke daerah. Tapi saya sebagai Menteri Investasi nggak boleh melempar tanggung jawab. Itu salah Menteri Investasi. Kenapa tidak mau menegur teman-teman daerah? Nah, sekarang kita lagi tata Pak Sani. Memang mengurus kabupaten kota 500 lebih itu nggak gampang. Nah inilah yang terjadi problem di mana sebagian izinnya itu ada di pusat, di Kementerian ATR,
Jadi verifikasi teknisnya itu di Kementerian ATR Pak Sani. Ada di provinsi, ada di kabupaten. Sistemnya udah jalan, tapi isi lakinya yang belum lengkap. Itulah teman-teman pengusaha kemudian sekarang mengeluhkan. Saya pikir kalau yang lain, isunya nggak sebesar dua isu ini. Kalau untuk UMKM, apalagi risikonya itu risiko rendah, menengah ke bawah, hampir alhamdulillah kita nggak mendengar isu. Nah teman-teman pengusaha besar ini yang punya dua isu ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya akhirnya membuat tim task force Pak Sani. Antara Menteri ATR dengan Kementerian Investasi. Berlokasi di Kementerian Investasi, di mana di situ kita melayani semi manual yang sifatnya penting dan bisa dieksekusi dalam rangka peningkatan investasi, kita melakukan pelayanan di luar normal. Ini adalah respon pemerintah dalam rangka melakukan percepatan. Berikut, saya juga tidak bermaksud membela diri bahwa 79 undang-undang yang kita ramu menjadi undang-undang Omnibus Law dalam implementasinya itu pasti butuh waktu. Dan karena itu saya pikir ini adalah momentum untuk kita berkolaborasi, berdiskusi. Saya senang sama Pak Sani untuk kita bisa berdiskusi begini agar kemudian bisa tersampaikan dan kita cari solusi objektif untuk pelaku usaha. Karena negara ini nggak akan mungkin maju kalau tanpa peran pelaku usaha. Pak Andre tidak akan mungkin target KPI dari dapilnya bisa terwujud kalau tidak ada investasi di sana, di Sumatera Barat. Nah, mungkin itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Prinsipnya adalah bahwa Presiden di dalam KTT kemarin sangat fokus untuk meminta kepada Joe Biden dan Presiden Joe Biden dan pemimpin ASEAN dalam rangka bagaimana mewujudkan emisi rumah kaca dengan program Green Energy. Disarankan waktu itu adalah pertama agar segera membentuk satu lembaga dunia yang seperti IMF ketika ekonomi, untuk kemudian bisa ada bantuan pembiayaan bagi negara-negara berkembang yang memang masih membutuhkan investasi gede. Negara-negara maju yang sudah punya kemampuan keuangan, dia harus mau berbagi subsidi kepada atau bantuan kepada negara-negara berkembang yang membutuhkan. Nggak bisa negara berkembang ini yang punya ekonominya nggak sebesar negara maju, itu berjuang sendiri-sendiri, itu nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, Manu, saya juga menyampaikan di sini, karena semua dunia sekarang berpikir tentang investasi yang mengarah kepada green energy, maka Indonesia sekarang kita membuka investasi untuk membangun energi baru terbarukan, tetapi tidak untuk diekspor ke negara manapun. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin kebutuhan dalam negeri cukup dulu. Jadi kayak kemarin ada yang mengajukan izin di Kepri, itu akan diekspor ke salah satu negara tertentu. Ya, kami memberikan izin untuk silakan dibangun, tapi tidak untuk diekspor ke negara manapun. Ini sebagai bentuk untuk menjaga kebutuhan dalam negeri kita dan kedaulatan energi baru terbarukan kita. Itu Manu yang perlu saya laporkan pada kesempatan yang mulia ini. Baik, Pak Menteri Investasi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami untuk sharing tentunya atas hasil pertemuan yang dilakukan oleh Presiden di Amerika Serikat kemarin. Dan mudah-mudahan seluruh target serta rencana dan program yang sudah dicanangkan benar-benar bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Oke, selamat malam. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Menurut saya sih bagus ya, karena kan Elon Musk ini kan punya Tesla. Kita punya nikel yang terbesar di dunia juga salah satunya. Pasti ada keterkaitan gitu loh. Ya mungkin juga ada IKN, mungkin juga nanti Elon Musk ditawarkan untuk invest di IKN, nanti kita punya ibu kota baru kita ya. Kita itu sebagai produsen nikel terbesar dan di era Tesla yang semakin meningkat ini mudah-mudahan akan membawa dampak yang sangat positif untuk negara kita. Ya, betul, sangat berdampak besar ya, apalagi terkait dunia perbankan, satu, lalu cryptocurrency, dan juga terakhir adalah mengenai mobil listrik atau kendaraan listrik. Menurut saya dampak positif pasti, cuman melihat dari Pak Jokowi yang berkunjung
bertemu dengan Elon Musk yang masih pakai kaos seperti saat sebelumnya bertemu menteri kita pakai kaos juga, itu menurut saya masih dipandangnya Indonesia untuk sektor IT masih cukup rendah. Pastinya, karena Elon Musk itu kan salah satu ikon juga ya di Amerika, dan dia pastinya juga akan membawa investor lain tentunya. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah dengar bagaimana kemudian syarat yang diajukan oleh Elon Musk yang tadi juga sudah dimention oleh Mas Rizal. Nah, ini ada tantangan tersendiri Mas Rizal untuk bisa menarik investasi. Nah, kalau dari sisi ekonomi, bagaimana kemudian reward-nya? Iya, baik. Jadi pertama memang komitmen pemerintah ya, terutama terkait dengan apa yang menjadi visi dari Elon Musk. Tesla tadi saya sampaikan bahwa memiliki visi green economy, ya, energi terbarukan, semuanya, SpaceX-nya, kemudian Tesla-nya, kemudian juga beberapa perusahaannya memang basicnya ke situ. Nah, tentu pemerintah mesti komitmen dengan itu, ya, dan ini menjadi daya tarik bagi Elon Musk. Tidak hanya sumber dayanya, sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua berkaitan dengan infrastruktur, ya, sarana prasarana yang memang menunjang terhadap produksi dan juga pengembangan dari supply chain dan core bisnis dari Tesla. Ini juga mesti menjadi pertimbangan. Yang menarik lagi adalah saya tidak tahu Elon Musk itu apakah mau mengembangkan model Tesla-nya, kalau mobil Tesla ya, apakah tipe SXY, karena tipe SXY memang baterainya basisnya nikel, ya, nikel kobalt. Jadi kita udah ada gitu ya? Ya, kita ada. Tapi apakah yang dikembangkan itu tipe 3? Ya. Nah, kalau 3 kan memang basis baterainya bukan dari dari nikel, tapi basisnya dari baja, ya, dan dari besi ya, dari besi. Dan sekarang sedang dikembangkan, bahkan lebih efisien, lebih murah gitu. Nah, tentu ini kan harus terjawab dulu nih, Elon Musk mengembangkan Tesla untuk di Indonesia menggunakan baterainya yang mana gitu ya. Tapi tentu bagi pengusaha pasti nyari yang efisien dong, gitu ya. Pasti, ya, tentu ini kan mesti dicari sinkronnya gitu ya dengan Elon Musk. Termasuk tadi kata Pak Menteri kan tidak hanya dari sisi baterai tapi juga dari sisi bahan bodinya lah begitu ya. Nah, ini juga tentu harus dipenuhi. Dan memang yang paling menarik dari aspek ekonomi begitu ya. Harapannya kan kalau kita bicara industri otomotif, sekarang kan di Indonesia memang sedang naik gitu dan memberi kontribusi terhadap ekonomi juga signifikan. Kemarin pun tahun 2021 sampai meningkat hampir lebih dari 2 triliun gitu ya. Apalagi misalnya Tesla masuk, kemudian dan marketnya juga di Indonesia cukup potensial gitu ya. Dan Elon Musk sampaikan bahwa jumlah penduduk di Indonesia juga sangat banyak, tidak jauh dengan Amerika lah gitu, dan ini juga pasar potensial. Nah, oleh karena itu maka challenge-nya adalah, tantangannya adalah memang infrastruktur. Pak Sani, ini ada infrastruktur yang harus dijawab, termasuk juga migrasi, transisi energi tadi yang disampaikan, yang kita sendiri progresnya ini ya dalam tanda petik agak lambat lah. Iya, jadi memang kalau bicara infrastruktur memang kan ada yang infrastruktur secara fisik ya maupun yang secara digital. Jadi itu yang juga harus diperhatikan dan sebetulnya memang kalau saya melihat ya, sebetulnya jenis investasi Indonesia yang diharapkan pada saat ini karena jumlah penduduk kita yang besar ya dan kita punya sumber daya alam yang luar biasa dan segala macam. Harusnya itu yang program hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah supaya betul-betul kita punya sumber daya alam itu tidak diekspor secara mentah. Itu kan kuncinya di situ. Yang kedua, dengan jumlah potensi, jumlah masyarakat kita yang banyak, ini juga tentunya kita berusaha untuk tidak terjadi sesuatu yang memang bisa mengakibatkan situasi masalah-masalah sosial. Itu tentunya industri-industri yang tetap berorientasi kepada padat karya atau labor intensive industry. Jadi harapan kami seperti yang dulu ya, kita pernah berjaya dengan tekstil, dengan garmennya, dengan alas kakinya dan segala macam yang bisa menyerap jumlah orang yang banyak, itu tetap dibutuhkan.
tanpa sekali lagi mengabaikan dari investasi yang sifatnya orientasinya kepada yang high tech itu. Ya, itu mungkin yang pendapat saya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ya kita ini kan seringkali memang mudah untuk melakukan upaya-upaya menarik investasi masuk ke Indonesia. Tapi kemudian setelah itu bagaimana kita bisa memaintain hubungan dengan mereka sehingga mereka betul-betul bisa nyaman berinvestasi, itu juga yang mesti diperhatikan juga. Nah, di sini bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan kepastian hukum. Ya, jadi seringkali regulasi kita ini kadang-kadang suka berubah-berubah. Itu yang harusnya dihindari, karena bagi pelaku usaha itu yang paling penting adalah kepastian ya. Kemudian termasuk yang tadi sinkronisasi, harmonisasi regulasi antar kementerian, pusat, daerah, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir itu menyangkut yang terkait dengan masalah insentif-insentif yang dijanjikan, itu juga betul-betul harus terrealisasi dengan baik. Karena seringkali apa yang terjadi itu kadang investor kecewa gitu, karena apa yang dijanjikan itu kemudian di dalam proses perolehannya itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu yang mungkin jadi catatan bagi kami. Terima kasih. Mas Andri, ada beberapa catatan ternyata yang sampai sekarang masih menjadi PR. Kalau dari Komisi 6 kan kalau dari regulasi tentu DPR mendorong supaya ada regulasi yang sah dan... Iya, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan jelas memudahkan investasi dan memberikan kepastian hukum. Itu kan tujuan Omnibus Law itu, dan itu yang menjadi, makanya Pak Bahlil ini bukan jadi hanya kepala BKPM, tapi sudah menjadi Menteri Investasi dulu. Dan levelnya juga sudah naik. Nah, tentu harapan kami ya, kita semua rakyat Indonesia, bahwa pertemuan-pertemuan Presiden, bahwa teleponan Presiden di akhir tahun 2020, lalu Januari 2021 tim Elon Musk datang ke Indonesia melakukan survei, lalu juga Pak Luhut dan Kadin juga hadir bertemu Elon Musk, lalu terakhir tanggal 14 Mei yang lalu Presiden bertemu, dan bahkan Presiden juga akan mengundang Elon Musk datang ke Indonesia dalam rangka G20. Nah, harapan kita ini kan bukan hanya jadi penjajakan, tapi ada investasi yang konkret. Nah, saya punya keyakinan kalaupun ini jadi, dan harapan kita ini bisa jadi, tentu tempat investasi yang cocok ya di Batang. Karena di Batang inilah yang dipersiapkan betul oleh pemerintah secara infrastruktur, termasuk yang harapan-harapan Elon Musk itu green energy di situ. Nah, tapi memang tadi sampaikan oleh Mas Rizal ya, bahwa kita juga tahu ya saingan kita India. Saat ini Tesla sudah bangun pabrik di India. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi yang baru itu. Indonesia memang betul ya, kita punya sumber daya cadangan nikel terbesar di dunia. 80% nikel kobalt itu cadangannya ada di Indonesia. Dan tapi kita punya saingan, bahwa sekarang perkembangan teknologi baterai listrik itu ya ada yang namanya besi iron fosfat, itu LFP itu. Ya, besi lithium iron fosfat, LFP. Nah, ini jauh lebih efisien dibandingkan nikel kobalt yang dimiliki Indonesia. Nah, ini juga tantangan. Jadi ya kita berharap betul, tapi kita juga harus realistis. Sejauh mana kemampuan Pak Bahlil dan kawan-kawan ya, pemerintah untuk meyakinkan saudara Elon Musk ini untuk investasi di Indonesia. Nah, harapan kita kalau betul ya, tentu Elon Musk sudah berpikir bahwa Indonesia bukan hanya menjadi negara produsen, tapi juga pangsa pasar yang menjanjikan. Apalagi Indonesia ini oversupply listrik kita oversupply. Bahkan PLN sudah memberikan kebijakan yang mau charge baterai listrik mobil di rumah di antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu dapat diskon listrik. Jadi memang insya Allah ini perkembangan mobil listrik ini sangat menjanjikan di Indonesia. Jadi Indonesia ini sekali lagi oversupply listrik. Jadi mobil listrik ini salah satu harapan kita. Jadi tapi tentu kita tidak boleh juga istilahnya Pak Bahlil itu kalau di hit me fly gitu ya.
itu loh, mendengarkan angin sorga Elon Musk. Karena ini sudah 2 tahun loh. Mulai dari teleponan, ya. Jadi kalau kata Pak Bahlil orang penjajakan itu, jadi ini agak lama juga penjajakannya Pak Bahlil itu loh. Ya, ya Pak, kalau anggaplah syari dikit ta'aruf itu. Ta'arufnya kelamaan itu loh. Sudah 2 tahun dari akhir Januari sampai pertengahan akhir 2020 ya Pak. Sampai sekarang pertengahan tahun 2022. Jadi ta'arufnya kelamaan. Nah, tapi kita berprasangka baik, ini mungkin terlambat karena pandemi. Iya. Ya, kita pandemi. Tapi insya Allah tadi kan Pak Bahlil bilang, tidak mungkin strategi investasi dibuka semuanya. Nggak mungkin kita telanjang. Nah, nanti supaya Pak Bahlil mau cerita konkret, kami akan panggil beliau di Komisi 6 biar kita dalami dan kita pertajam. Jadi supaya kita tahu, ini jangan manis di mulutnya Pak Bahlil saja. Kalau kita dengar cerita Menteri Investasi kan indah semua. Ya, indah semua. Tapi realisasi seperti apa? Itu harapannya Mbak Brigita. Lalu bagaimana kemudian supaya tantangan dan bisa terrealisasi, terimplementasi dengan baik janji-janji manis tersebut? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Tadi sempat di-mention bahwa sebenarnya perjalanan untuk bisa membuat Tesla masuk ke Indonesia ini sudah panjang. Nah, ini kita coba review lagi bagaimana kemudian perjalanannya. Bahwa sebenarnya sejak di tahun 2020 ini ada pertemuan, ini di tanggal 6 Mei 2022. Rencana pertemuan Elon Musk, boleh di-next saja. Bagaimana kemudian ketika kita di PHP, nah ini rencananya juga akan datang di 2022, boleh di-next saja. Oke, kita lanjut. Ada harapan-harapan besar dari sini. Emang benar ya akan ada masa depan cerah? Begini, kalau Tesla produksi katakanlah kita bicara positifnya, memang akan mendorong ekonomi, tapi tidak besar. Oke. Mengapa? Karena multiplier efeknya, terutama untuk penyerapan tenaga kerja, mungkin relatif kecil gitu ya. Terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak akan terlalu besar. Apalagi menggunakan bicara nikel misalnya, katakanlah nikel kobalt yang digunakan. Dan itu kan memang relatif tidak terlalu besar ya, share terhadap nilai tambahnya. Tetapi mengapa demikian? Karena memang teknologi tinggi di kita kan memang masih belum prudent. Makanya tidak padat karya tadi yang Pak Sandi sampaikan. Justru yang dibutuhkan di Indonesia sekarang adalah industri yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Multiplier efeknya itu tidak hanya ke output, ke income, juga penyerapan tenaga kerja gitu. Dan inilah yang diperlukan, apalagi pasca pandemi nih. Pasca pandemi itu mesti recovery ekonomi, dan akselerasi ekonominya itu justru dari industri manufaktur yang bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar. Gitu. Karena ini teknologi tinggi dan challengingnya juga tinggi. Kita mesti ada R&D, ya, research and development yang memang mensupport core bisnisnya Elon Musk. Iya. Ini Pak Sandi, apakah memang larangan WNA ini juga menjadi kendala ya, bukan cuma untuk Elon Musk ataupun industri lain? Tantangan apa, sorry? Masuknya WNA asing. Oh, warga negara asing. Ya sebetulnya itu kan satu hal yang kita mesti lihat secara harus lebih bijak juga ya. Kalau misalkan kasus di Morowali atau apa, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang harus dilakukan secara cepat, seperti itu. Tapi ya tetap harus ada target-target tertentu. Setelah itu ya harus mengikuti daripada kaidah-kaidah yang ada. Tapi kalau yang terkait dengan masalah ini saya sih nggak melihat ya, karena kan kebutuhan juga untuk ekspornya kan mungkin juga terbatas ya jumlahnya ya, dibandingin kalau misalkan di industri yang masif seperti di Morowali seperti itu ya. Jadi saya ngeliat sih masalah terkait dengan warga negara asing tidak menjadi kendala lah kalau urusannya dengan Tesla ini. Berarti dalam tanda petik masih ngadi-ngadi gitu ya. Ada yang minta tambahan lagi sebelum ke Mas Andre? Iya, saya kira memang untuk tenaga kerja memang harus mengikuti kaidah-kaidahnya ya. Apalagi ada aturan tersendiri. Ada aturannya, apalagi Omnibus Law kan sekarang juga mengatur itu gitu. Tapi berkaitan satu hal lagi yang memang menjadi challengingnya ya, pengembangan teknologi tinggi ini adalah memang R&D tadi. R&D di domestiknya juga harus diperkuat gitu.
Tidak hanya kita kemudian mendapatkan teknologi tinggi, tapi tidak memberikan multiplier untuk pengembangan industri di dalam negeri gitu. Dan ini juga kan harus. Jadi kita kayak ketinggalan gitu ya. Betul gitu. Ya apalagi SpaceX, kemudian juga Teslanya. Justru menurut saya yang mungkin lebih logis ya di jangka pendek, justru pengembangan digital yang sekarang kita punya palaparing saat timur dan barat. Mengapa tidak dikembangkan dengan SpaceX berkaitan dengan pengembangan teknologi, riset pengembangan di bidang teknologi dan digital. Emang kita agak susah ya untuk research and development itu Pak? Wah itu sih kalau bicara R&D itu memang kebutuhan untuk anggarannya besar sekali. Dan seringkali makanya kita agak susah karena terbentur masalah anggaran. Biasanya kan negara-negara maju yang memang mampu melakukan satu kegiatan R&D yang memang sangat baik ya. Mas Andre, ini sebenarnya masalahnya banyak, tantangannya nih besar dalam tanda petik, tapi kita masih. Ya Elon Musk ini kan seksi. Oh oke. Itu yang penting, seksi. Jadi menarik dan membawa efek wow. Kalau betul-betul ini secara politik ya, bisa ini dibawa ke investasi, secara politik ya, gitu ya. dibawa berinvestasi ke Indonesia. Karena efek wow-nya ada. Kalau dianalisis sama Bang Rizal kan tadi secara ekonomi tentu tidak memberikan efek yang begitu besar. Tadi soalnya nggak gede Tapi banget loh. efek wow secara persepsi publik baik nasional maupun internasional bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi surga investasi, ini patut diperjuangkan. Sehingga Elon Musk masuk Indonesia ini menjadi daya tarik bagi investor-investor yang lain dari luar negeri. Kalau bicara otomotif, kalau kita dapat laporan waktu itu dari Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak AGK waktu berkunjung ke Jepang, kalau tidak salah Maret 2021, beliau mendapatkan komitmen investasi 45,9 triliun untuk 3 tahun dari 2021 sampai 2024 dari Mitsubishi, Toyota, Honda, Suzuki, apalagi lupa saya 4 merek mobil itu. Itu lebih konkret, lebih real, lebih konkret dan lebih nyata. Nah, tapi kenapa pemerintah begitu ngotot dalam tanda kutip? Ini sekali lagi ini soal membangun persepsi, membangun image, membangun branding di mata dunia. Indonesia adalah tempat surganya investasi. Kalau Elon Musk bisa kita bawa ke Indonesia. Tapi akan signifikan dampaknya Pak kalau dari pengusaha sendiri jika citra itu kemudian terbangun? Ya kalau kita sih pengusaha kan kita berpikir secara pragmatis ya. Jadi tidak bicara tentang masalah citra sebetulnya. Jadi tadi yang seperti dikatakan Pak Andre, saya juga setuju memang di dalam konteks Indonesia apa yang dibutuhkan ini kalau bicara langsung terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita, kesejahteraan masyarakat kita, karena terkait tadi dengan penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi ada efek wow tadi yang mungkin juga ya mungkin menjadi daya tarik investasi yang lain masuk ke Indonesia, ya itu mungkin juga boleh-boleh juga lah. Oke, boleh lah untuk jadi surga investasi gitu ya. Ini terakhir dari bapak-bapak di sini bicara tentang tema kita Jokowi temui Elon Musk, Tesla akan investasi di Indonesia. Mas Rizal. Iya, ini sebenarnya perspektif yang positif ya terhadap iklim investasi tentu. Jadi investasi ini membutuhkan suasana atau iklim yang memang mensupport. Nah kalau Elon Musk kemudian bisa masuk dan terrealisasi, saya kira investasi kita di Indonesia jauh akan lebih meningkat. Jadi lokomotif lah istilahnya. Intinya Mbak Birgita bahwa kita mengapresiasi langkah pemerintah ini. Kita dukung pemerintah dan kita harapkan ya pertemuan-pertemuan pacaran versinya Pak Bahlil atau ta'aruf itu berwujud dengan pernikahan yang nyata. Ada surat nikahnya, ada hitam di atas putihnya MOU dan harapan kita tentu di November 2024 ini bisa di November 2022 ini bisa dieksekusi. Oke, Pak Sani silakan terakhir. Kalau menurut saya yang real aja harus berimbang. Di satu sisi ada upaya-upaya untuk menarik investasi masuk dengan upaya-upaya yang cukup serius, terasa juga oke. Tapi upaya-upaya untuk melakukan perbaikan itu harus dilakukan. Karena intinya kalau kita ini tadi istilahnya Pak Andre ya, kalau kita nih negara kita menjadi negara yang seksi di mata investor,
terkait dengan pengembangan sumber daya manusianya jalan, reformasi regulasi birokrasinya bagus, infrastrukturnya jalan, insentifnya juga direalisasikan, orang juga pasti akan datang juga. Jadi ternyata bukan hanya Elon Musk yang menjadi faktor dalam tanda petik untuk mendorong agar investasi asing ini terus bertambah di Indonesia. Tetapi mudah-mudahan saja masukan pada hari ini bisa menjadi catatan agar ke depan realisasi investasi benar-benar bisa tercapai targetnya dan benar-benar bisa terimplementasi dan dibangun di Indonesia. Saya Brigita Manohar pamit, selamat malam, sampai jumpa.